Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-izzata lil mu'minina as-sabirin wa kataba sillata 'alal kafirin al-hakirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala habibil qulub wa zikril arwahi wa imami rusul sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum ya bi taqwallah, ittaqullah ittaqullah ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tadhakkaru qawlahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sidang yang kami muliakan, kita masih dalam suasana bulan Muharram tahun baru Hijriah. Suatu ketika Umar bin Khattab menerima surat, lalu surat itu dijawab oleh khalifah tanpa tanggal, tanpa bulan, dan tanpa tahun, sehingga menyulitkan bagi Arsiparis. Umar sebagai khalifah waktu itu menyadari bahwa umat Islam yang sudah begitu banyak, sudah begitu besar berkembang pada masanya, itu sudah tidak wajar lagi belum memiliki penanggalan sendiri. Maka beliau mengumpulkan para sahabat-sahabat senior, para ulama ketika itu, membicarakan hal itu. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa tibalah saatnya umat Islam memiliki penanggalan sendiri. Namun yang menjadi perdebatan alot dalam pertemuan itu, dari mana memulainya, dari mana menghitung tahun satu. Ada yang mengusulkan bahwa sebaiknya kalender Islam bertolak dari lahirnya Nabi Muhammad, yaitu 12 Rabiul Awal. Usulan ini tidak disepakati. Lalu ada lagi yang mengusulkan bahwa sebaiknya kalender Islam itu bertolak dari pengangkatan beliau sebagai Nabi, yaitu 17 Ramadan di Gua Hira. Lagi-lagi usulan ini tidak disepakati. Lalu ada lagi yang mengusulkan bahwa sebaiknya kalender Islam itu bertolak dari peristiwa Isra dan Mi'raj 27 Rajab. Usulan ini pun tidak disepakati. Lalu ada yang mengusulkan bahwa sebaiknya kalender Islam bertolak dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ini yang disepakati, sehingga kalender Islam namanya Hijriah, dinisbahkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sidang gimana kami muliakan, mengapa peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai titik dasar kalender Islam? Karena setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemajuan yang dicapai oleh umat Islam itu berkembang drastis dibanding sebelumnya. Setelah Nabi SAW dilantik menjadi Nabi di Gua Hira, kurang lebih 13 tahun lamanya Nabi Muhammad di Mekah, belum bisa dibentuk perangkat sosial yang mapan. Makanya remaja masjid susah, pengajian susah, sembunyi-sembunyi, apalagi sebuah negara. Makanya di Mekah belum disyariatkan salat berjamaah, belum disyariatkan salat Jumat, belum disyariatkan Idul Fitri, Idul Adha, belum disyariatkan haji, karena sifatnya berkumpul dan terbuka. Setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, perkembangannya drastis. Baru 1 tahun lebih hijrah dari Makkah ke Madinah, umat Islam dapat memenangkan perang Badar. Ini perang pertama yang terjadi. Pasukan muslim hanya lebih 300, pasukan kafir lebih 1000. 300 melawan 1000, menang 300. Tahun berikutnya setelahnya, dan tahun ke-8 Hijriah, baru 8 tahun setelah meninggalkan Mekah,
Itu Mekah sudah dikuasai, yang dikenal dengan Fathu Makkah. 360 berhala digantung di Ka'bah, dihancurkan semuanya. Lalu Bilal bin Rabah beribadah sana kabar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagai azan pertama setelah Fathu Makkah. Luar biasa itu. Baru 8 tahun Mekah sudah dikuasai kembali. Sedangkan yang kami muliakan, Nabi hijrah ke Madinah bersama sahabat Abu Bakar, diantar oleh Abdullah bin Arikab. Ini non Islam ini, karena dia tahu jalan. Nabi melewati jalan yang tidak biasa sampai di Kubah. 3 hari di Kubah membangun masjid. Masjid, tentunya masjidnya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Yasrib, Madinah. Orang Madinah menyambut dengan semangat. Nabi tanya, ya maka tenangi, turunlah unta Nabi kita, dilepaskan, jangan dipegang, biarkan unta itu berjalan sendiri. Unta itu berjalan di Madinah, Yasrib, dan akhirnya sampai di sebidang tanah. Tanah ini miliknya Sahal dan Suhail, bersaudara, dan keduanya anak yatim. Nah, tapi nak korong mopok unta, lesotona duta, dan di sinilah Nabi membangun masjid, dan inilah cikal bakal Masjid Nabawi. Sebelahnya rumah. Sedang gimana kamu muliakan? Pentingnya masjid. Jadi Nabi melakukan perbaikan pembangunan di Madinah. Pertama masjid. Masjid ini adalah lambang kesatuan. Karena masjid itu adalah miniatur sebuah negara. Sukses di masjid, insya Allah sukses di luar. Coba kalau kita berjamaah ini, imam itu tidak sembarang, harus yang terbaik. Pemimpin kan, paling paham tentang fikih, terutama fikih salat, paling bagus bacaannya, paling menjaga etika, kemudian lebih tua umurnya, kemudian lebih bagus nasabnya, lebih bersih pakaiannya, semuanya diatur. Itu imam, itu pemimpin. Makanya Abu Bakar itu diangkat sebagai khalifah pertama, diusulkan oleh Umar, karena Abu Bakar pernah ditunjuk oleh Nabi menjadi imam. Karena sahabat tidak menemukan catatan atau wasiat tertulis dari Nabi bahwa sepeninggal aku ini yang menjadi khalifah. Sehingga ribut setelah Nabi wafat. Tapi Abu Bakar pernah ditunjuk oleh Nabi menjadi imam ketika Nabi sakit keras. Maka Umar mengusulkan bahwa kalau bisa jadi imam pemimpin salat, maka bisa juga menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Jadi Abu Bakar disepakati sebagai khalifah pertama. Imam itu sebelum memulai salat balik ke belakang. Untuk apa balik ke belakang? Itu imam sebelum Allahu Akbar takbir ihram, melihat kondisi di belakang. Siapa tahu ada jamaah yang tua, siapa tahu ada musafir tidak bisa lama-lama, jangan panjang-panjang, jangan panjang bacaannya, permudah. Musafir pergi seorang dari pandang atau orang tua tidak bisa berdiri lama. Pemimpin harus mengikuti dan tahu kondisi jamaah di belakang. Pemimpin harus tahu kondisi raya yang dihadapi dan dipimpin. Sebelum takbir, luruskan saf. Tidak langsung takbir, luruskan saf, isi yang kosong. Lalu memulai. Dan jamaah tidak boleh ikut berjamaah, tapi dia tidak berjamaah, tidak sah salat. Dia ada sesampaian lagu macam bersampaian. Merokok iman tapi niatnya tidak ikut berjamaah, tidak sah salat. Harus satu komando dan tidak boleh melombai iman. Yang rokok imannya dia pernah tetap lena. Seorang makmum tidak boleh melombai imam. Tapi konsekuensinya ketika makmum terlambat, bacaan Fatihah ditanggung oleh imam. Indahnya ini berjamaah ini kalau diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Sedang imam yang kami muliakan. Ketika imam keliru, salah imannya, keliru, jangan dibiarkan keliru terus, tapi disampaikan. Jamaah harus menyampaikan, tapi dengan cara terhormat dan sopan. Subhanallah, kalau ini Subhanallah, apa cuma Allah Taala? Buat dia lupa, Pak Imam adalah manusia biasa, lupa.
Ada dalam penyelesaian, jangan didemo secara anarkis, tapi sampaikan secara bijak. Subhanallah. Kemudian diselesaikan, assalamualaikum, ke kanan dan ke kiri, lalu zikir, baca doa, salam-salaman. Indahnya salat berjamaah. Makanya pentingnya masjid. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu dibuat 3 hari di 2 masjid. Di Madinah masjid, karena masjid adalah pemersatu umat. Maka masjid yang dibangun untuk memecah umat itu disuruh bongkar. Ada masjid di Madinah dibangun Yahudi, bukan tujuannya untuk mempersatukan umat, tapi untuk memecah umat. Masjid ini ada dalam Al-Quran, Masjid Dirar. Maka masjid ini disuruh bongkar oleh Nabi, dan tempatnya di situ disuruh buang najis di situ. Karena masjid ini dibangun hanya untuk memecah umat. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, tindakan Nabi di Madinah adalah mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan orang Ansar, pendatang dan Ansar orang Madinah. Jadi kecerdasan Nabi Muhammad SAW menyelesaikan pengungsi, bukan pengungsi sedikit ini dari Makkah ini, Pak, tapi jitunya, keahliannya, kecerdasannya Nabi SAW. Persoalan pengungsi diselesaikan dengan cara yang bijak. Persaudarakan orang Mekah pengungsi Muhajirin dengan Ansar, penduduk Madinah yang mendukung kedatangan Islam itu, kedatangan saudara-saudaranya. Karena persaudaraan inilah yang tidak punya rumah dari Mekah, kasih di satu peta. Yang tidak punya kebun, kasih saudaranya yang dari Mekah, Pak. Bahkan tidak membawa istrinya, mungkin 2 istrinya, talak 1, ceraikan, lalu dinikahi oleh saudaranya yang datang dari Makkah. Jangan kamu muliakan. Yang kedua, yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi setelah hijrah dari Makkah ke Madinah adalah perjanjian damai dengan komunitas yang ada di Madinah. Di Madinah bukan hanya Muslim, tapi ada Nasrani, ada Yahudi, ada penganut agama lain, ada penganut kepercayaan lain, tetapi mereka hidup rukun, damai, di bawah komando Nabi setelah jajakan perjanjian damai yang dikenal dalam sejarah Piagam Madinah. Piagam Madinah ini diakui oleh ahli tata negara bahwa inilah konstitusi tertulis pertama di dunia. Jadi Nabi itu negarawan, Nabi itu tokoh politik. Dan Nabi di Madinah tokoh agama sekaligus tokoh politik, negarawan lah biasa, diplomat yang unggul, yang hebat. Jangan kamu muliakan Piagam Madinah ini. Dari sekian banyak pasal yang menarik untuk dikaji, dari sekian banyak pasal dalam Piagam Madinah, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan secara tegas bahwa Madinah negara Islam. Padahal Madinah sebuah negara, syarat sebagai negara terpenuhi. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemimpin, ada. Itu syarat negara dan terpenuhi di Madinah. Negaranya negara Madinah, penduduknya ada, kepala negaranya Nabi Muhammad SAW, yang berlaku Al-Quran dan Sunnah. Kepala negaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Hukum yang berlaku adalah hukum Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tidak ada satu pasal pun secara tegas yang menyatakan bahwa Madinah adalah negara Islam. Islam ternyata hebat, ya, damai di bawah komando Nabi SAW. Sebab ketika substansi dan nama bertentangan, tidak bisa jalan dua-duanya, maka korbankanlah nama, kedepankan substansi demi persatuan bangsa. Jadi disinilah perjuangan Nabi SAW di Madinah inilah menjadi pelajaran kita. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilannya Nabi Muhammad SAW Madinah didorong dan dipengaruhi oleh pertama tadi itu persatuan, dilambangkan dengan membangun masjid. Satu di situ. Kalau kita mau lihat ini bangsa Indonesia maju bersatu. Yang kedua, damai.
aman. Makanya dulu Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di sebelah timur keberatan, kalau tidak dicoret 7 kata akan melepaskan dari Republik Indonesia. Maka dilakukan sidang darurat di Jakarta, dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dibukalah 7 kata, menjadilah ketuhanan yang merasa aman terkendali dan didukung oleh penduduk. Bagaimanapun visi misi seorang pemimpin tapi tidak mendapat dukungan dari bawah, susah juga terwujud. Maka kita menjadikan ini sebagai pelajaran dalam membangun negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Indonesia mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati was zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.